walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqah wa qad khaba man asah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat yang dibaca di dalam muqaddimah tadi terdapat di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 8. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang memanggil, menyeru dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam redaksi yang penuh dengan penegasan menyatakan bahwa beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih, benar-benar beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam satu hari, aksal min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita? Mestinya kita lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari kesalahan dan dosa, dijamin pasti akan masuk ke dalam surga, beristighfar, bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Mestinya kita lebih dari itu. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertaubat?
mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Sedikitnya ada 3 alasan. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia hidup di muka bumi ini itu dengan amanah, dengan mengemban misi, dengan mengemban tugas, dengan mengemban tanggung jawab. Misi kita ialah seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan makhluk, kata Allah, terutama jin dan manusia, kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Ibadah ialah at-ta'ah, al-khusyu' wal khudu'. Ibadah ialah ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah. Ibadah ialah mematuhi segala aturan dan ketentuan Allah dalam segala dimensi dan aspek-aspek hidup dan kehidupan. Mahdah, ghairu mahdah, vertikal dan horizontal, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dalam kehidupan artistik, dalam kehidupan terutama kehidupan keagamaan, dalam berbudaya, berkebudayaan dan peradaban. Seluruhnya diperintahkan oleh Allah untuk dijalani sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah. Nah, itulah ibadah. Itulah misi hidup kita di dunia ini. Lalu apa tugasnya? Tugasnya seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Hud ayat 61. Allah berfirman, "Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah, patuhi, taati aturan dan ketentuan Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kamu tidak memiliki Tuhan kecuali Allah. Hanya Allah satu-satunya Tuhan kamu, tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Huwallazi ansha'akum minal ardi, Dialah yang menciptakan kamu dari bumi, Dia yang menciptakan kamu dari tanah, wasta'marakum fiha, dan Dia yang menugaskan kalian untuk memakmurkan bumi, untuk meramaikan bumi. Dengan cara apa memakmurkan bumi? Pertama, dengan mensyukuri nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat dan karunia yang ada dalam diri kita, kemudian nikmat dan karunia yang ada dalam hamparan bumi, nikmat dan karunia yang ada di lautan, nikmat dan karunia yang ada di angkasa. Semuanya itu diperintahkan oleh Allah untuk disyukuri dalam rangka memakmurkan bumi. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala instrumen-instrumen, terutama akal. Dengan instrumen-instrumen yang diciptakan oleh Allah dalam diri manusia, manusia tidak hanya kondusif untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, tetapi bahkan kondusif untuk melakukan subjeksi, kondusif untuk melakukan eksploitasi, kondusif bahkan untuk melakukan rekayasa. Seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri dalam rangka memakmurkan bumi ini.
Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ilmu Allah, manusia di dalam mengemban misinya, di dalam melaksanakan tugasnya, di dalam mengemban amanahnya, bukan hanya berpotensi untuk melakukan kesalahan, bukan hanya berpotensi untuk melakukan kekhilafan, bukan berpotensi untuk melakukan kemaksiatan, tapi dipastikan akan melakukan kesalahan, dipastikan akan melakukan kekeliruan, bahkan kemaksiatan. Ujung firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 22 ayat 72 berbunyi, innahu kana zaluman jahula. Setelah Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung dan kepada makhluk-makhluk lainnya, langit, bumi, gunung menolak. Lalu kemudian ditawarkan kepada manusia, manusia menerima. Lalu Allah berfirman, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia benar-benar sangat zalim dan sangat bodoh, karena dia dipastikan tidak akan dapat melaksanakan amanah, misi, tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Yang kedua, mengapa Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertaubat? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dua tantangan kepada manusia. Pertama, tantangan yang bersifat internal. Yang kedua, tantangan yang bersifat eksternal. Tantangan yang bersifat internal ialah nafsu, syahwat. Yang kedua, tantangan yang bersifat eksternal adalah iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahwan minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamah. Al-ayah. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap wanita, kecintaan terhadap anak-anak, kecintaan terhadap harta kekayaan yang melimpah ruah. Bentuknya bisa macam-macam. Minaz zahabi, bisa dalam bentuk emas, bisa dalam bentuk perak. Wal khairil musawwamah, dalam bahasa sekarang bisa dalam bentuk kendaraan merah. Wal an'am wal haras, bisa dalam bentuk ternak, peternakan, sawah, ladang dan properti-properti lainnya. Sebenarnya kecintaan terhadap dunia apabila diaktualisasikan, apabila dijalani sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah, tidak ada celaknya, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jarang manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia terjerumus ke dalam hal-hal kemaksiatan karena nafsu yang ada dalam dirinya. Fa amma man tagha, firman Allah, barang siapa orang yang melewati batas, wa asaral hayatad dunya, dan lebih mendahulukan kesenangan dunia, tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, dan dia malah yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah kelak tempatnya baginya di akhirat nanti. Tapi bagi orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi mereka yang takut kepada kebesaran Allah, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang beristiqamah dalam keimanannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dapat mengendalikan hawa nafsunya, nafsunya diaktualisasikan, dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah, maka surgalah kelak tempat bagi orang tersebut. Yang ketiga,
Alasan yang ketiga ialah mengapa Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertobat? Karena Allah mencintai hambanya, karena Allah menyayangi hambanya, karena Allah suka terhadap orang-orang yang bertobat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka, mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibna Adam, lau balaghat zunubuka ananas sama. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya dosa dan kesalahan kamu saking banyaknya, saking besarnya, sampai menyentuh langit, summastaghfartani, kemudian kamu datang kepadaku, kata Allah, meminta ampun, bertaubat dengan taubatan nasuha, ghafartu laka wala ubali. Pasti aku akan mengampuni kamu, dan aku tidak peduli dengan sebesar apa, sebanyak apa kesalahan dan dosa kamu. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, sebesar dan sebanyak apapun kesalahan dan dosa kamu, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Syirik sekalipun diampuni oleh Allah apabila tidak dibawa mati. Syirik yang tidak diampuni apabila syirik itu dibawa mati. Tapi kalau seseorang pernah syirik lalu dia bertobat, kemudian taubatnya dia pertahankan hingga akhir hayatnya, itu namanya husnul khatimah. Itu namanya husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di akhir tahun ini menjelang tahun baru, kita melakukan introspeksi, melakukan evaluasi, melakukan koreksi. Apabila ada hal-hal yang baik, kita pertahankan, kita tingkatkan. Apabila ada kesalahan, mari kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina awaw wa nasaru wa badaru bil jihad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف جنة الخلد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة